warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini akan membahas tentang pengukuran pemusatan. Minggu yang lalu kita sudah mulai dengan min atau rata-rata. Hari ini kita akan mulai dengan median dan modus. Apa itu median? Median adalah suatu ukuran pemusatan yang menempati posisi tengah jika data diurutkan menurut besarnya. Median di sini juga terbagi menjadi dua kelompok. Ada data yang tidak berkelompok dan ada data yang berkelompok. Untuk data yang tidak berkelompok, di sini ada data ganjil dan data genap. Jika datanya ganjil, maka K sama dengan N plus 1 per 2. N adalah jumlah data. Berapa masing-masing data yang kita punya, ditambahkan 1 dibagi 2. Lihat contoh simple berikut di bawahnya itu. Masing-masing upah bagian produksi adalah 600, 650, 700, 750 dan 800. Berapakah mediannya? Di sini kita punya 5 data upah. Berarti masuk ke data ganjil. Nah, jika data ganjil berarti 5 plus 1 dibagi 2. Berarti 6 dibagi 2 dapat 3. Posisi data ketiga adalah 600, 650 dan 700. Maka data ketiga adalah 700. Itu untuk data ganjil. Sangat mudah untuk difahami. Selanjutnya data genap. Data genap berarti ini kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka di sini. Jika data genap juga sama, N plus 1 per 2. Maka 6 ditambah 1 dibagi 2 ketemu 3,5. Untuk mencari 3,5 berarti letak angkanya adalah berada antara 3 dan 4. Kalau angka ini 3 dan 4, maka berada di antara 7 dan 9. Maka di sini nilai mediannya adalah 7 ditambah 9 dibagi 2. Antara 7 dan 9 berarti ada 8. Berarti median atau nilai tengahnya di sini adalah 8 untuk data genap, untuk data yang tidak berkelompok. Selanjutnya data berkelompok. Nah, data berkelompok di sini rumusnya agak sedikit panjang. Kita lihat di sini ME. ME adalah median, disingkat ME. ME adalah B plus P kali setengah N min F per F kecil frekuensi. Kita lihat B adalah tepi kelas bawah kelas median. Kalau ada tepi kelas bawah kelas median, maka nanti kita akan mencari kelas mediannya terlebih dahulu. P adalah interval, F besar frekuensi kumulatif sebelum kelas median. F kecil adalah frekuensi kelasnya. Perhatikan contoh berikut. Ada nilai kinerja dari 100 karyawan. Jadi ada 60 sampai 62, itu ada 5. 63 sampai 65 ada 18. Tabel seperti ini namanya tabel distribusi frekuensi. Jika data yang kita punya dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, maka bentuknya adalah menjadi data yang berkelompok karena rumusnya akan berbeda. Ya. Dari data yang berkelompok, jadi rumusnya data yang berkelompok adalah ini. ME B plus P. Oke. Kita kembali ke contoh.
Di sini ada frekuensi kumulatif kurang dari. Masih ingat pertemuan kita minggu yang lalu bahwa kita akan mencari berapakah frekuensi kumulatifnya. Misal di sini kurang dari 60. Di atasnya ini 0. Kurang dari 63. Maka di sini 5. Kurang dari 66 berarti 5 ditambah 18 dan seterusnya, sehingga akan ketemu 100 untuk jumlah responden. Oke, frekuensi kumulatif bisa ditangkap setelah kita punya interval frekuensi kumulatif, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Oke, kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Nah, B plus P kali setengah N min F per F. Kita akan mencari letak median terlebih dahulu. B, tepi kelas bawah kelas median. Nah, letak median atau nilai tengah adalah setengah N. Jika setengah N, nah, maka 100 per 2, maka 50. Kita coba lihat di sini. 50 berada di mana? Jadi kita lihat 50 adalah dari nilai frekuensi 5 tambah 18 ditambah ini 42, berarti posisi 50 berada di sini. Maka ini adalah letak kelas mediannya. Oke. Nah, kalau tepi kelas bawah kelas median B. Jadi tepi kelas bawah. Nah, tepi kelas bawah. Nah, ini 65 ditambah 66 dibagi 2. Atau kita lihat rumusnya di sini. Tepi kelas bawah adalah setengah kali batas bawah ditambah batas atas sebelumnya. Nah, berarti ini kembali ke contoh. Nah, berarti fokus kita adalah di sini. Maka di sini 65 ditambah 66 dibagi 2, berarti 65,5 itu B-nya. Interval atau P adalah 66 sampai 68. Ini namanya interval. F besar frekuensi kumulatif. Nah, berarti ini kurang dari F kecil ini. Oke. Kita langsung masuk ke rumus B. Tadi sudah ketemu 65,5 P. P adalah dari 66 ke 68 ada 3. Nah, terus di sini setengah N. Tadi kita cari setengah N adalah 50 dikurangi F. Frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kita lihat ini frekuensi kumulatif kelas mediannya sebelum kelas median, maka atasnya nilai yang atasnya, maka di sini ketemu 23. Nah, dikurangi 23 dibagi F. F adalah frekuensi kelas mediannya. Frekuensinya berarti ini. Oke. Maka ketemu 67,429. Itu nilai mediannya. Kita lanjutkan untuk nilai sentral modus. Apa itu modus? Observasi yang banyak terjadi atau observasi yang memiliki frekuensi yang tertinggi atau nilai yang paling banyak. Di sini juga terbagi menjadi 2, yaitu data yang tidak tersusun dan data yang tersusun. Jika data tidak tersusun, ini namanya data mentahnya seperti ini, kita tinggal lihat mana angka yang paling banyak. Sudah jelas bahwa di sini 9-nya kita punya 3, maka nilai modusnya adalah 9. Oke. Selanjutnya, data yang berkelompok atau data yang tersusun. Nah, di sini kita lihat MO atau modus B plus B1 min per B1 plus B2 dikalikan P.
B adalah tepi kelas bawah kelas modus. Berarti kita akan mencari kelas modusnya terlebih dahulu. B1 selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan B2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. P adalah interval kelas atau jarak kelasnya. Kita coba dengan contoh dengan soal yang sama dengan median. Nah, data yang seperti ini ada nilai, ada frekuensi, ini namanya distribusi frekuensi. Kita juga akan butuh frekuensi kumulatif kurang dari angka ini, maka kita masukkan ke dalam rumus modus B plus P kali B1 per B1 plus B2. B, tepi kelas bawah kelas modus. Modus adalah nilai yang paling banyak, maka ini adalah kelas modusnya. Berarti di sini tepi kelas bawah kelas modus berarti 65 ditambah 66 dibagi 2 berarti 65,5. Nah, ini F-nya. Nah, terus ada B1. Apa itu B1? Selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modus, kita lihat. Selisih antara frekuensi kelas modusnya ini dengan sebelumnya, berarti atasnya selisih dari 42 ke 18 dan selisih dari 42 ke 27. Itu B1, ini B1, ini B2. Oke, kita tinggal masukkan ke dalam rumus. Maka di sini akan ketemu B 65,5. P adalah interval 63 sampai 68. Nah, B1 selisih antara frekuensi kelas modus dengan sebelumnya 24, yang B2 15. Maka ketemu modusnya adalah 67,35. Oke, dua pembahasan itu yang kita bahas. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.